Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Mardika Prabowo. Saya Andi Piratama. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Di periode ini para tokoh kemerdekaan mengusulkan tentang dasar negara Indonesia. Soekarno memasukkan asas mufakat atau demokrasi dan kemudian diberi nama Pancasila. Muhammad Yamin memasukkan asas kerakyatan. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Perkembangan. Satu, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, Presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaan ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk negara kita berubah menjadi kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. 6 indikator ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pemerintahan parlementer. 1. Lembaga perwakilan rakyat atau parlementer berperan tinggi dalam proses politik. 2. Akuntabilitas, pertanggungjawaban memegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi. 3. Kehidupan pertahanan memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. 4. Pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali pada 1955, tetapi benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. 5. Masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar dan tinggi dikarungi sama sekali. 6. Dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun seiring dengan keluarnya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membuarkan konstitusi dan kembali kepada UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dijiwai oleh semangat gotong royong. Pelaksanaan demokrasi periode 1959 sampai 1965. Pada periode 1959 sampai 1965, negara Indonesia dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak memiliki kekuasaan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Hal ini tidak lepas dari kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut sehingga membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang rumit. Situasi semacam ini juga memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan negara yang bisa membayar persatuan dan kesatuan nasional. Pada saat itu, Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini bisa membahayakan bila terus-menerus diberikan. Maka dari itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 untuk mengatasi persoalan tersebut. Pada dekret Presiden tersebut menjelaskan mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan kembali pada UUD 1945. Nah, adanya dekret Presiden membuat era demokrasi parlementer berakhir yang kemudian berdampak besar bagi kehidupan politik nasional. Berikut ini beberapa karakteristik utama dari era demokrasi terpimpin, yaitu 1. Menguburkan sistem kepartaian, di mana kehadiran partai politik bukan untuk
mempersiapkan diri dalam mengisi jabatan politik di pemerintahan. Akan tetapi, partai politik lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. 2. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang membuat peran lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. 3. Hak dasar manusia juga ikut melemah karena kritik dan saran dari lawan politik presiden tidak banyak diberikan dan mereka tidak memiliki keberanian untuk menentang hal tersebut. 4. Pada demokrasi terpimpin ini, kebebasan pers juga menjadi berkurang, di mana sejumlah surat kabar dan majalah banyak yang dilarang terbit oleh pemerintah. 5. Adanya sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, serta daerah memiliki otonomi yang terbatas. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan pada 1965 sampai dengan 1998 masih belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode, salah satunya periode 1965 sampai 1998 atau disebut masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah adanya masa transisi antara tahun 1966 sampai 1968. Hal ini dimulai saat terpilihnya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno. Nah, era baru ini kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama dari pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Adanya visi utama ini memberikan sebuah harapan bagi rakyat Indonesia. Di masa Orde Baru ini, rakyat mengharapkan adanya perubahan politik agar menjadi lebih demokratis dari periode sebelumnya. Orde Baru dipandang rakyat mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan dan hidup lebih sejahtera. Saat sistem pemerintahan berjalan, harapan rakyat mengenai Orde Baru tidak sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi karena tidak adanya perubahan yang substantif dari kehidupan politik di Indonesia dari masa sebelumnya. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan alat pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik untuk sifat suprastruktur maupun infrastruktur. Berikut ini karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Di antaranya, yang pertama ada rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil terjadi kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati, atau wali kota, camat, dan kepala desa. Meski ada perubahan di tingkat yang lebih tinggi itu, hanya perubahan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih sama. 2. Rekrutmen politik sifatnya tertutup. Rekrutmen politik pada masa Orde Baru ini sifatnya tertutup kecuali DPR yang berjumlah 400 orang dipilih secara umum. Pengisian jabatan tertinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Hal ini juga pada anggota legislatif, yaitu anggota DPR yang berjumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden. 3. Pemilihan umum. Pemilihan umum pada masa Orde Baru dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap 5 tahun sekali.
Akan tetapi pemilihan umum yang dilakukan masih jauh dari semangat demokrasi yang tidak melahirkan persaingan yang sehat. Pelaksanaan demokrasi pada periode 1998 sampai sekarang atau periode reformasi bermula dari terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada Maret 1998. Ada berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru yang membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Krisis multidimensi berawal dari adanya krisis moneter yang berdampak pada krisis politik dan menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Selain itu muncul beberapa kerusakan yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Nah, hal ini membuat pemerintahan Presiden Soeharto semakin menerima banyak tekanan politik, baik dari dalam maupun luar negeri. Berbagai tuntutan muncul baik dari dalam negeri maupun luar negeri agar Presiden Soekarno mundur dari jabatannya sebagai presiden. Perubahan pelaksanaan demokrasi terjadi saat pergantian kekuasaan dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Krisis ekonomi di Indonesia membuat rakyat Indonesia yang diwakilkan oleh para mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Puncaknya, 15.000 mahasiswa berhasil mengambil alih gedung MPR atau DPR yang membuat proses politik nasional praktis tidak bisa terlaksana. Meski Presiden Soeharto menawarkan beberapa langkah seperti reshuffle kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, tetapi masa tetap menginginkan tuntutan awal mereka. Akhirnya di Istana Presiden pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Indonesia. Kemudian pasal 8 Undang-Undang 1945, Presiden Soeharto mengatur agar Wakil Presiden Habibie untuk disumpah di Mahkamah Agung sebagai penggantinya. Beralihnya kekuasaan dari Soeharto ke Habibie menjadi jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, Presiden Habibie memunculkan dua indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu memberikan ruang bagi kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, diberlakunya sistem multipartai dalam pemilu 1999. Pada periode 1998 atau reformasi, demokrasi yang diterapkan yaitu demokrasi Pancasila di Indonesia. Dalam hal ini, warga negara memiliki tugas untuk mengawal demokrasi, yang bertujuan agar sistem demokrasi bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini beberapa karakteristik demokrasi pada periode 1998 sampai sekarang, yaitu 1. Pelaksanaan pemilu yang demokratis. Pelaksanaan pemilu yang terjadi pada 1998 dilaksanakan dengan lebih demokratis daripada pemilu sebelumnya. Ada sistem pemilu atau pemilihan umum yang terus berkembang, bisa membuka jalan bagi rakyat untuk berpartisipasi dengan menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Kedua, terjadi rotasi kekuasaan. Pada periode ini terjadi rotasi kekuasaan yang dilakukan mulai dari tingkat desa sampai tingkat pemerintahan pusat. Tujuan diberlakunya rotasi kekuasaan agar pimpinan kekuasaan tidak memimpin seumur hidup dan membuka kesempatan bagi rakyat agar bisa berpartisipasi dalam politik. Ketiga, terjadi rekrutmen politik terbuka. Adanya rekrutmen politik secara terbuka bertujuan untuk membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk menduduki jabatan politik negara. Warga negara yang bisa ikut proses ini harus mampu dan memenuhi syarat sebagai wakil rakyat. Keempat, terjaminnya hak-hak dasar warga negara. Pada demokrasi periode 1998 sampai saat ini,
hak-hak dasar warga negara bisa lebih terjadi. Misalnya dengan adanya kebebasan dalam berpendapat, kebebasan pers, memilih pada pemilu, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian Sekian dari dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.